Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar web programming dengan framework CodeIgniter dalam rangka kursus jarak jauh atau remote course yang dilaksanakan oleh Java World Media. Saya Andoyo dan siswa yang bernama Mas Fernando Parhusim. Oke, next. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan, ya. Yaitu yang pertama nanti adalah mengganti engine framework, setting dan konfigurasi, rename controller dan model, ya, dan membuat fitur ignore di berita. Nah, step pertama nanti yang akan kita kerjakan adalah, jadi ini adalah file asli dari Mas Fernando, ya. Jadi saya akan buat database dulu. Saya kasih namanya ac_IKB, lalu saya create. Nah, nanti dia akan muncul di sini, ya. ac_IKB saya nanti akan impor. Nah, saya impor dari Fernando. Ya, ini adalah database-nya. Jadi saya impor dulu database-nya. Kita tunggu sampai proses impor selesai. Ya, proses impor sudah beres. Database sudah masuk, ya. Nah, step berikutnya nanti kita akan mengganti engine framework, ya. Mengganti engine framework nanti stepnya ini. Kita akan buka codeigniter.com, ya. Ada beberapa alasan kenapa frameworknya kita akan ganti, karena ada error pada engine yang sudah dipakai oleh Mas Fernando, jadi kita harus ganti. Ini gambar errornya, ya. Nah, maka kita buka codeigniter.com, ya. Nah, nanti kita akan download, ya. Jadi kita akan download frameworknya di codeigniter.com. Lalu kita akan buat folder UIKB2 isam. Jadi nanti di sini di htdocs kita nggak akan pakai yang ini karena ini file asli dari Mas Pardo. Jadi saya nggak akan utak-atik. Oke, saya akan create new folder, huruf kecil saja. Oke, UIKB2, ya. Nah, nanti saya buka codeigniter.com, ya. Step berikutnya ini kita akan download, ya. Jadi nanti kita download. Oke, proses download selesai, ya, jalannya, ya. Kita lihat. Nah, step berikutnya nanti ada beberapa, ya. Kita nanti akan ekstrak pastinya, ya, ke dalam folder yang sudah kita buat yang di UIKB2 ini, ya. Ini ada folder asli dan kita nggak akan utak-atik, kita akan pakai yang ini, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah proses download sudah selesai. Nah, udah selesai nih. Jadi saya buka foldernya. Nah, ini nanti saya copy, ya. Ini saya copy, lalu saya paste di UIKB2, lalu paste. Ini kita pakai framework yang terbaru, ya, extract here. Nah, nanti kita pindahkan isinya ini. Ini kita ambil ini aja, user guide, index, lalu kita cut, masukkan ke UIKB2, lalu saya paste. Nah, terus nanti yang ini kita hapus, ya, delete. Nah, ini kosong, ya. Nah, step berikutnya apa, ya? Kita udah ekstrak nih.
Nah, kita akan copy folder-folder ini dari UIKB 2 ya ke folder UIKB application ya. Ada beberapa folder, libraries, controller, model, dan views ya. Jadi nanti kita akan copy dari UIKB ya, ini dia application, controller, libraries, model, dan view. Nah, ini saya copy, lalu saya masukkan ke UIKB 2 ke applicationnya ya. Nanti saya paste. Oke, replace saja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya apa lagi nih, yaitu kita akan copy juga folder site ya. Nah, folder site itu ada di UIKB aja ya. Nah, ini site, lalu ini saya copy juga. Oh iya, sama HT access, ini copy juga nih HT access. Jangan lupa, jadi saya sama tambahin dan file HT accessnya. Oh udah ya. Nah, ini kita copy ya, copy ke folder UIKB 2. Jadi saya paste di sini. Oke. Nah, sudah masuk ya. Nah, step berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi ya. Ada beberapa ini. Tapi sebelum itu nanti kita akan buat namanya setup. Saya pakai Dreamweaver, nanti bisa jadi berbeda. Ya, oke. Yang pertama nanti kita klik menu site. Ya. Lalu ada di atas ini ya. Ubah workspace coder ke coder ya. Oke. Jadi nanti ada kita di sini, kita buat coder ya. Oke, dari sini coder, atau kalau nggak reset coder juga bisa. Nah, lalu kita akan buat namanya setup ya. Setup itu seperti apa? Nanti kita klik di sini site, new site ya. Nah, foldernya kan UIKB 2, jadi kita samain UIKB 2. Nah, nanti cari foldernya UIKB 2 di htdocs ya. Nah, ini dia. Nanti saya select saja, lalu saya save. Nah, kita tes dulu yang sudah kita buat sebelumnya UIKB ya. Nah, oke, ini ya. Oke, ini aslinya UIKB ya. Nah, sekarang kita akan modifikasi ya. Nah, apa yang kita modifikasi? Oke, setup beres ya. Nanti udah muncul seperti ini. Nah, kalian silahkan nanti buka application, lalu config. Jadi ada beberapa yang perlu disetting di sini ya. Ada autoload, ada config, dan ada database ya. Nah, sekarang kita buka pertama config dulu ya. Nanti di sini application, lalu config, nanti ada config. Oke, nah sini nanti adalah http localhost UIKB 2 ya. Lalu kita save, ini aja yang config. Kemudian kita buka database. Database saya tadi namanya adalah ACUIKB ya. Ini ACUIKB. Berarti nanti di sini juga dicatatkan. Database-nya adalah ACUIKB ya. Maka nanti saya save juga. Nanti ada autoload ya. Autoload setting juga beberapa bagian. Dibuka autoload ya. Nah, maka nanti ada beberapa yang kita setting. Nah, sini ada libraries, nanti ada libraries form validation. Nah, nanti ada libraries database. Nanti ada libraries session ya. Oke, kemudian ada helper. Helpernya nanti adalah helper URL. Lalu helper form ya, dan helper text.
kalau sudah nanti disimpan. Nah, maka nanti kalau saya buka kan UIKB 2 nih, enter, database error katanya, AC UIKB, bener tak? AC UIKB. Oke, kita buka database. Oke, username-nya root ya, sini root harus, jangan lupa. Kita save ya. Jadi buka database, lalu setting ini username-nya root. Nah, kita tes lagi. Nah, di sini ada salah. Apa nih salahnya? Kita lihat di Ctrl U bisa. Undefined variable title. Apa salahnya nih? Kita lihat nanti ya. Nah, iya ada yang kelewat. Di folder application views ada, oh ya, root. Nah, nanti tambahkan juga setting rootnya ya. Ya, kita ganti ubah defaultnya, kontrolnya ya. Nah, nanti kita buka di roots. Nah, kontrolnya nanti adalah home ya. Oke, kalau sudah nanti disimpan, save all. Nah, maka nanti kalau kita tes di UIKB 2 oke, udah berubah. Nah, sekarang target kita hari ini adalah bagian ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan setting beberapa bagian. Kita mau buat dari pertama aja dulu di sini ya. Kita akan tarik data-data beritanya ke sini. Nah, tekniknya nanti gimana? Yang pertama, ini secara umum, secara template sih banyak yang salah ya, template-nya nggak bagus ya. Oke, sekarang kita tutup, lalu kita buka controller home ya. Controller home ya, kita buka. Nah, oh ya, kita harus rename semua file ya menjadi huruf besar semua. Jadi kita rename dulu untuk yang bagian application dan controller. Nah, ini kita harus rename jadi departemen, D-nya gede. Jadi nggak boleh pakai huruf kecil. Ini juga gede harus. Ya, ini harus digedekan karena kalau nanti udah online nggak kebaca. Kalau di localhost sih nggak masalah ya. Nah, nanti kita rename juga ini jadi web. Oke, kita cek lagi di admin. Oke, admin udah. Nah, sekarang di model. Nah, model ini juga harus huruf besar. Nah, ini harus kita rename juga jadi model ya. Oke, seperti ini. Jadi huruf besar semua. Next. Sekarang saya mau nampilin berita di sini dengan ringkasan ya. Nah, maka nanti kita buka controller home, kita refresh dulu. Ini home, kita buka ya. Nah, di sini ada sistem templating yang salah sebenarnya. Nah, ini kita harus benahi sekalian sebelum nanti masuk ke berita ya. Sehingga nanti kita nggak repot pada saat mau setting-settingnya. Karena di sini langsung view-nya indeks. Ya, dan lihat sini daerah lagi SKU. Nah, ini nggak praktis sama sekali. Jadi ini view-nya ada indeks. Nah, ini nggak bagus karena nanti jadi satu. Dan begitu butuh setting lagi. Jadi nanti sebelum masuk ke read more ya, read more ya, kita akan setting dulu untuk templating dulu terlebih dahulu ya, sehingga nanti nggak repot. Oke, nanti yang perlu kita setting ada beberapa bagian ya. Nanti kita akan
membuat sebuah template ya. Nanti kita buat folder template di dalam folder view. Nah, lalu dalam folder template itu buat beberapa file ya. Ada pertama nanti adalah head.php, lalu header.php, kemudian nav.php, lalu content.php, lalu footer.php, dan terakhir adalah wrapper.php ya. Oke, nah maka kita buat dulu. Di sini di folder view kita klik kanan, nanti new folder. Kita buat namanya template ya. Nah, sekarang ini home kita tutup dulu ya, karena kita mau benerin templatenya dulu. Oke, new file, nanti ada head.php, lalu header.php, lalu nav.php, kemudian new file lagi adalah footer.php, kemudian content.php, dan yang terakhir adalah wrapper. Oke, nanti silahkan dibuka file wrappernya ya. Nah, wrapper ini nanti kita ganti ya. Oke, nanti kita pakai require once. Oke, nanti ini adalah head.php ya. Nanti kita bisa copy beberapa kali. Bisa Ctrl C ya, copy aja. Lalu nanti Ctrl V. Di head, header, lalu nav, kemudian content, dan yang terakhir adalah footer. Nah, lalu kita simpan. Nah, nanti pertama nanti kita buka file konten dulu. Konten ini dihapus, lalu kita ubah if isi this load view ya, yaitu variabel isi, lalu simpan ya. Kita simpan. Nah, untuk bagian-bagian lainnya nanti yang head dan sebagainya kita ambil dari indeks PHP ya. Ya, indeks ini udah ada semua. Nah, maka nanti ini kita copy, kita potong-potong baris 1 sampai dengan head atau sampai sini ya. Tunggu sebentar. Oke, kita copy, lalu buka head, lalu nanti di sini kita paste ya. Oke, lalu simpan. Terus kemudian buka indeks lagi. Di sini ada area header. Oke, ini saya copy, body buka sampai kontainer ya. Saya copy, lalu masuk ke head, ke wrapper, nanti ada header. Nah, ini dihapus, lalu paste di sini. Oke, kemudian buka head lagi. Indeks lagi. Nah, ini ada tunggu. Ini agak kacau kalau template-nya. Sorry, saya ulang. Body sampai dengan sini saja. Saya copy. Lalu buka wrapper, sini header, saya ganti aja. Paste. Nah, nanti disimpan. Save all. Nah, nanti di sini ini nggak boleh indeks HTML, kita ganti juga. Echo this URL.
Oke, nah kita save all. Nah, terus kemudian buka indeks lagi. Nah, sini ada nav. Nav ini nanti Mas manggilnya pakai menu ya. Menunya mana? Menunya kan ini. Nah ya, nanti digabungkan. Jadi nanti gini, ini dari nav, kita copy nih. Nah, buka, jadi di nav sini, lalu kita delete, lalu kita paste. Nah, menu ini kita copy lagi, copy, lalu di sini saya enter. Oke, kemudian apa lagi nih di indeks? Oke, dari nav tutup sampai dengan header tutup, copy ya ke nav lagi di sini. Oke, nah ini juga salah, nanti kita benerin juga ya, maka nanti kita ganti php echo is url home kontak. Oke ya, lalu kita simpan, kemudian buka indeks lagi. Lalu kita cari area footer. Nah, footer itu adalah ini ya, kita copy sampai habis, copy ya, lalu buka wrapper, taruh di footer, delete, paste. Nah, di sini ada load footer ya, jadi footernya adalah ini ya. Oke, nggak masalah, nanti ini saya copy juga, copy ya, saya tutup nih. Nah, ini saya ganti lagi, saya paste aja. Oke, nah nanti saya simpan. Nah, sekarang untuk template-nya udah siap, konten ya, navigation menunya, dan ini adalah headernya ya. Kita buka. Nah, sekarang kita mulai. Oke, ini sudah tutup juga indeksnya. Lalu kita buka controller home. Nah, yang perlu kita modifikasi pertama nanti adalah ini ya, nanti adalah template /wrapper ya, maka kita simpan. Nanti begitu kita tes di sini harusnya sih nggak masalah. Nah, ada salah nih. Apakah salahnya? Salahnya adalah home listnya. Kita buka home listnya, berarti indeks kita buka lagi ya, indeksnya dibuka lagi, indeks PHP. Nah, lalu kita buka sini ada home list. Home list mana nih? Nah, inilah dia, home listnya kosong, maka nanti home listnya itu adalah yang dari mana? Mulai dari div hero ini sampai dengan sebelum footer. Nah, di sini kita copy ya, lalu buka list di sini, list yang di home ya, saya ulang, home list ini ya, lalu saya paste. Nah, kita simpan. Oke, nah di sini ada sidebar 1. Sidebar 1 itu kita bisa lihat nanti di sidebar 1 ini ya. Nah, ini kita copy saja ya, saya copy. Oke, buka list, nanti saya paste di sini aja. Atau opsi lain Mas bisa taruh nanti di home ya, jadi satu nanti jelas. Menu misalkan, menu berita ya, saya buka menu berita nanti di home, lalu saya delete sini, nanti saya paste. Nah, kayak gini. Maka nanti di sini manggilnya gimana? Manggilnya tinggal include aja, pakai bisa include yaitu menu /berita.php ya. Nah, untuk peta bagaimana? Peta itu nanti kita lihat peta. Nah, ini dia petanya. Nah, ini nggak usah dipotong-potong kayak gini, kelamaan nanti. Oke, jadi nanti biar di sini saja langsung paste ya. Oke, lalu kita simpan, save all. Kalau dites nanti harusnya nggak masalah, udah tampil lagi ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan proses nih. Oke, kita tutup dulu biar nggak bingung. Jadi cuman yang kebuka controller home dan list aja ya.
sama berarti kita buka berita model. Kalian buka, nanti buka berita model. Kemudian di sini nah ini ada berita home ya. Kita lihat dulu di sini home, berita home udah. Nah sekarang sebentar ya. Oke, kita akan tampilkan berita di bagian depan sini ya. Nah maka nanti kita lihat di sini ada, kita udah buka 3 ya. Home itu sebagai controller home-nya ya ini. Kemudian list ya, listnya adalah view beritanya. Kemudian berita model. Nah berita model di sini ada beberapa nah ini terlalu panjang sebenarnya site. Ini terlalu panjang karena sebenarnya kita nggak butuh model sampai sebanyak itu. Kita lihat ya. Oke, kita lihat beritanya. ID user, ID kategori. Nah setnya mana nih? Nggak ada. Oke, nggak ada kan? Jadi nggak perlu kita panggil. Nah sekarang gini, di sini ada status publish ya, status beritanya publish. Nah maka nanti terus dia harus yang berita misalkan. Maka nanti kita bisa buat nih di sini. Saya buat satu function sendiri aja. Katakanlah saya kasih nama home aja, home news ya, public function home. Oke, belum ada kan ya? Oke, belum. Nah nanti begini. Oke, nah yang pertama nanti adalah DSDB where selectnya nanti adalah bintang saja, atau kalau misalkan mau ini bisa berita titik bintang ya. Terus kemudian kita bisa copy dari bawah sini ya, copy lalu sini paste ya. Kemudian selectnya kita copy lagi, lalu joinnya juga kita copy ya. Nah terus kemudian order by-nya juga bisa kita copy sampai sini ya. Nah nanti ini saya rapihkan saja. Nah sini saya ada where, jadi nanti hanya yang publish yang muncul untuk umum ya. Jadi nanti DSDB where, nah berita apa, di sini ada kolomnya namanya status berita nih ya. Status berita harus publish, jadi status underscore berita dia harus publish. Oke, kayak gini. Lalu DSDB kita bisa batasin pakai limit ya, asumsikanlah 10 aja. Oke, sudah kan, kita simpen. Oke, nah kayak gitu. Nah sekarang saya mau nampilin berita di sini depan sini ya kan. Nah nanti ada ini gambarnya dan sebagainya ya. Nah kita akan mulai, kita buka di controller dulu. Nah kita akan buat satu sebentar, berita model ini memang sudah buat berita utama. Nah ini kayak gini juga salah nih publishnya, karena di sini hurufnya gede, jadi nanti nggak muncul, bisa jadi ya. Nah sekarang harus case sensitif juga, jadi kalau nanti gede ya gede tulisnya. Nah gitu. Sekarang ada di list ada header, saya nggak tahu headernya yang sebelah mana nih. Oke, saya buka dulu layoutnya dulu, templatenya dulu ya, wrapper header. Oke, sini nggak ada. Oke, berarti gini saja, ini saya ganti ya. Oke, saya kasih nama headline aja.
Oke, this berita model home ya. Oh iya, nah di sini kan saya rename dulu untuk ininya, user, biar bisa login maksudnya. Oke, belum ada. Oke, nggak apa. Nah sekarang sini ya, ini saya rapikan, biasakan rapi. Nah, di sini saya kasih nama headline saja. Nah, di sini juga headline. Oke ya. Nah, nanti kita tinggal buka listnya. Nah di sini kita akan modifikasi dulu untuk headline yang ini ya. Tunggu. Oke, di sini kita bisa ganti yang bagian sini menjadi background ya. Oke. Sebentar. Cukup membingungkan ininya. Bisa ganti dulu. Login. Oh iya, tadi ada yang lupa, yaitu kita buka config lagi ya, auto loadnya. Tadi udah ada library namanya simple login, belum kita load. Jadi sini tambahin juga load simple login. Login ya, simpan. Oke, nah selanjutnya kita bisa tes untuk login. Oke, user model juga kelewat. Kita buat juga di sini user model. Oke, saya simpan, save all. Nanti begitu dites, ya that's it. Oke, nah sekarang di sini ada tambah berita, ada apa aja nih? Oke, saat ini baru ini aja ya. Oke, nggak apa. Nah sekarang gini, ini udah saya tutup ya, simpan. Nah saya akan tampilkan datanya di sini. Oke, ID home content. Tunggu sebentar. Apa namanya tadi, lupa. UIKB 2. Oke, nah sekarang ini ya, nanti jadi satu berita, dan kemudian di sini ada jadi apa namanya, read more-nya. Nanti di sini view map-nya diganti. Oke, kita mulai ya. Nah di sini ada yang pertama, nanti di list ini dia. Oke, ini kan ada home section, jadi ini yang berulang sebenarnya. Nah nanti kita bisa looping yang ini satu blok ya. Oke, nah ini dia. Ini. Oke. Nah ini kita buang yang ini. Oke, karena kita nggak perlu sebanyak ini, kita cukup butuh satu saja. Oke, ini saya hapus sehingga nanti yang aktif adalah home section ini sampai closing div-nya. Maka nanti di sini saya bisa loop for each headline as headline ya. Oke, nah kita bisa tes dulu. Oke, nah misalkan ini judulnya ya, kita ganti PHP echo headline
Kita lihat sini dulu result ya. Jadi nanti sini adalah judulnya. Oke, lalu kita simpan. Nah, maka nanti kita bisa tes. Kita tes dulu ya. Oke, apakah benar beritanya udah masuk? Nah, ini dia, pertobatan berserah, malam berikut, sekolah sahabat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita panggil nih yang ini, kita ganti ya. Saya ulang yang bagian teks ini ya, kita ganti nih, nanti PHP echo karakter limiter, nanti adalah headline, jadi isi. Nah, isi atau apa, kita lihat di database dulu. Nah, di berita itu adalah isi. Nah, ini dia. Oke, nanti kita limit. Jadi misalkan nanti saya maunya 300 karakter. Oke, nah sekarang kita tes di sini. Oke, seperti ini ya. Pertobatan. Nah, misalkan saya tambah satu berita aja. Oke, saya tambah satu berita sampel misalnya ya. Oke, saya masukin berita, insert. Oke, nah ini saya copy, terus di sini saya tambah satu berita. Oke, ini teksnya ya. Selamat datang di Java Web Media. Oke, nah nanti kita cari gambar dari download bisa. Misalnya gambarnya nih satu ya. Lalu kita save. Nah, kita tes nih di sini. Nah, ini kan udah muncul ya. Oke, kita bisa cek dulu Ctrl U atau view page source. Oke, ya. Nah, di sini nanti udah kelihatan ya. Ini dia. P buka. Nah, P tutupnya mana nih? P tutupnya belum ada. Maka nanti kita tambahin P tutup di sini di listnya. Oke, ini dia. Tunggu. Oke. P buka, nanti P tutup. Nah, kita tes lagi. Oke, nah seperti ini ya. Lalu nanti di sini ada read more. Nah, ini saya bukan view map tapi read more. Ya, read more. Oke, nah lalu ini kita ganti juga linknya. PHP echo base URL berita read, nanti adalah headline swap underscore berita. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita tes di sini. Oke, jadinya read more ya. Kayak gini. Oke, tunggu kita lihat dulu. Di sini Mas pakainya news ya. Berarti di sini diganti jadi news saja. Iya, ganti ini doang. Nah, sekarang kita cek lagi. Ya, pasti klik. Nah, kita yang rombak di sini. Ya, nah sekarang kita modifikasi dulu. Nah, ada gambar yang harus ditampilin misalkan. Jadi nanti di sini saya tampilkan gambarnya. Maka nanti sini img src php echo with url assets upload image. Nanti adalah headline gambar. Nanti ada alt nya dan title-nya. Oke, nah nanti kita bisa copy dari judulnya aja nih. Kita copy.
ke mana, ke sini alt dan ke title-nya sini saya paste. Oke, saya simpen ya, save all, maka nanti saya tes di, saya back lagi nih ya. Nah, di sini ada yang salah nih, sebentar kita cek dulu. Oh, bukan aset namanya ya, ini adalah site ya, simpan. Oke, dites dulu. Tunggu. Oke, site images ya, berarti site images. Oke, saya simpan, saya reload lagi. Nah, seperti ini, gede banget kan. Nah, kita bisa custom lagi nih kelasnya. Kita tambahin kelas img/responsive. Oke, nah kita tes lagi. Nah, kalau nggak jalan, kita bisa paksa pakai model kelas ya. Jadi div kelas row. Nah, nanti di sini closing. Terus nanti kita bisa tambah lagi div kelas call md12 ya. Oke, sini closing div lagi. Jadi nanti begini outputnya. Ini ya, tadi row saya tambahkan ini. Oke, kelihatan ya. Oke, gambarnya masih nabrak. Berarti ini kita harus konversi lagi stylenya. Oke, saya tambahin kelas gambar misalkan. Maka nanti kita bisa custom lagi di sini stylenya di atas. Style img titik gambar. Max width. Oke, simpan, tes lagi. Nah, udah kan segini. Oke, nah ini gambarnya. Nanti bisa diklik di sini read more, atau bisa juga diklik di judulnya atau di gambarnya ya. Nah, sekarang kalau dites diklik read more nih ya. Nah, error kan, maka kita buka controller apa, news. Nah, ini dia news. Oke, extend CI controller function index. Nah, kita buat baru sini read public function readnya apa, /_ berita ya. Nah, nanti gini, sini beritanya this berita model read ya. Kita lihat sini berita model readnya ada nggak, read. Nah, ini dia ya. Nah, ini publishnya harus gede P-nya, nggak boleh kecil kayak gini karena nggak ngebaca. Oke, nah ini juga salah, ini harusnya begini. Oke, nah sekarang oke, ini ya udah siap. Nah, nanti di sini news slug. Oke, lalu data array title itu nanti dari news, beritanya, judul ya, sebagai ini ya, beritanya sendiri berita ya. Terus nanti apalagi isi ada di, nah kita lihat view-nya.
Nah, sini view-nya di sini nggak ada ya. Maka saya buat satu folder lagi, view, new folder, news. Oke, news. Nanti sini new file, nanti ada read ya. Nanti adalah news/read. Terus nanti di sini this load view template / wrapper sambil membawa data. Oke. Nah, nanti kalau di running udah muncul nih. Nah, sini ada salah. Cannot redeclare read. Nah, readnya udah ada ternyata. Nah, ini dia. Saya buang saja. Oke, saya simpan. Sehingga nanti outputnya. Oke. Selamat datang di Java Web Media ya. Nah, sekarang gini. Template kita itu agak beda ya. Nah, nanti begini. Kan read ada beritanya dan ada headline-nya ya. Apa? Atau berita terbarunya. Baru gitu ya. Nanti berita model home gitu kan. Ya, nah di sini baru gitu. Nggak boleh sama variabelnya. Baru ya. Nah, sekarang gini. Di read ini kita buka ya. Kita hapus isinya. Lalu kita bisa copy dari home list. Ya. Nah, tapi nanti yang kita ambil cuman sampai hero-nya nggak usah nih. Bisa copy. Ya, saya copy lalu saya paste di read sini ya. Nah, sekarang kalau dites, oke. Nah, ini akan saya buang dulu. Jadi yang hero ini dibuang. Div ID hero. Nah, ini dia. Saya buang nih. Karena gitu ya, reload lagi tes. Nah, selamat datang mana nih? Nah, oke. Nah, sekarang gini. Di sini, oh ini kawasan Indonesia Barat. Kacau nih template-nya, nggak bisa dipakai. Oke, anggap saya balikin lagi dah. Oke, gini ya. Oke, saya anggap yang ini biarkan dulu. Nah, ini nanti saya ganti yang uni ini. Nih ya. Nanti saya ganti menjadi PHP job title. Ya, nah, nanti sini adalah kontennya. Konten itu nanti saya ambil dari sini aja. Ini juga saya buang. Ya. Ini saya buang juga. Ya. Nah, sekarang kita tes. Oke. Outputnya. Oke, kayak gini. Headline. Nah, ini headline diganti jadi berita, ya. Berita. Oke, kita ganti ini. Oke ya. Nah, ini juga ganti. Nah, maka nanti begitu dites, reload. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal ngebuang yang ininya. Karakter limiternya. Jadi kita buang ini. Dihapus. Ini juga dihapus. Karakter limiter dihapus. Ini dihapus, ya. Nanti kita bisa tambahkan HR di sini. Nah, ini read more-nya juga udah nggak perlu lagi karena udah detail kan. Maka nanti begitu kita tes reload, oke. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah judul beritanya.
Nah, yang di sebelah sini gimana? Sebelah sini nanti kita bisa ganti. Jadi ini ada menu berita nantinya. Oke, yang ini kan. Nah, ini saya ganti. Saya copy. Lalu di sini saya ganti ya. Jadi saya copy. Yang ini saya buang. Ya. Nah, pasta. Ini nanti saya tinggal ganti dari news ya. Yaitu baru namanya sini ya. Jadi tinggal ganti aja nih ya. Baru baru ya. Oke, ini baru juga. Baru. Nah, sini tunggu. Ini for each-nya harusnya di sini. Ya, jadi tiap itemnya. Oke, ini juga di sini. Oke. Ini dibuang, ini gak ada P ya. Hapus. Ini juga salah. Ini gak ada. Nggak ada H2 juga, kita hapus. Ini salahnya di mana nih? Oke, sini. Oke, udah. Ini baru ya, bukan leader. Oke, ini P buka, P tutup. Nah, ini salah. Ini juga salah satu. Nah, ini aja yang di P buka ya. Ini P tutup. Oke, kita tes. Load. Nah, ini error yaitu nama site. Di sini ada nama site ya. Oke. Ini kita buang saja biar nggak mengganggu. Simpan dulu, baru kita tes. Nah, kayak gini ya. Tuh. Oke, kita kira-kira ya. Jadi nanti kalau saya klik di sini udah muncul sesuai ini ya. Nih udah muncul. Read more-nya udah. Ini read more-nya juga udah. Oke, itu kira-kira hari ini. Tapi emang untuk templating saran saya mungkin develop dari awal karena templating mas sudah rusak dan nggak bagus. Oke, itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.